Baiklah, saat ini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan program yang sudah kami buat. Namun sebelum itu perkenalkan, nama saya Angelita Losung dengan NIM 22024004. Program yang kami buat yaitu pemilihan destinasi wisata terbaik menggunakan metode SAW atau Simple Adaptive Weighting. Mengapa kami memilih pemilihan destinasi wisata terbaik? Karena adanya kebutuhan nyata dalam memberikan rekomendasi yang objektif bagi wisatawan dengan mempertimbangkan beberapa aspek utama yang relevan. Program ini dirancang dengan menggunakan metode SAW, Simple Adaptive Weighting, sebuah metode multikriteria pengambilan keputusan yang memungkinkan pengolahan berbagai variabel sekaligus. Metode SAW mengoptimalkan perhitungan bobot dan nilai pada setiap kriteria sehingga hasil ini diperoleh dapat merefleksikan preferensi menggunakan pengguna dengan lebih akurat. Dengan membangun program ini, kita dapat membangun wisatawan untuk lebih mudah mengambil keputusan berbasis data, mengurangi subjektivitas, serta menyederhanakan proses pemilihan destinasi wisata. Nah, kita akan masuk pada programnya. Nah, yang seperti biasa untuk pertama ini adalah create tanggal hari ini, dan ini author ini adalah penyimpanan. Dia akan menyimpan di HP, di penyimpanan HP. Nah, kita lanjut untuk penjelasan data alternatif dan kriteria. Nah, ini fungsinya menyediakan daftar destinasi wisata yang akan dinilai Pantai Kuta, Gunung Bromo, Danau Toba, dan juga Candi Borobudur. Nah, tujuan ini yaitu menginisialisasi nilai dari setiap destinasi dengan 0,0,0,0,0. Nah, di mana setiap angka adalah placeholder yang nanti akan diisi dengan penilaian kriteria seperti jarak, suasana, harga, fasilitas, dan keselamatan. Nah, kita lanjut untuk penjelasan kriteria bobot. Di sini fungsinya yaitu menyimpan bobot atau tingkat kepentingan setiap kriteria. Bobot menunjukkan seberapa penting masing-masing kriteria dalam pemilihan destinasi terbaik. Nah, penjelasan ini yaitu bobot diatur untuk 5 kriteria sesuai urutan jarak 0,2, dan untuk suasana 0,3, dan untuk harga 0,2, dan untuk fasilitas 0,15, dan untuk keselamatan 0,15. Nah, semakin besar bobot, semakin penting kriteria tersebut. Kita masuk untuk memasukkan penilaian kriteria. Nah, fungsi ini adalah mengambil penilaian dari pengguna setiap kriteria pada masing-masing destinasi wisata. Untuk penjelasan ini yaitu pengguna diminta memberikan skor antara 1 sampai 5 untuk kriterianya. Penilaian ini diisikan langsung ke dalam data destinasi sesuai nama destinasi, misalnya Pantai Kuta. Penilaian ini nanti akan digunakan untuk menentukan peringkat destinasinya, yang mana yang lebih tinggi. Kita lanjut untuk menentukan benefit cost di sini. Nah, fungsi ini penentuan cost dan benefit. Ini penting untuk proses normalisasi di mana cost akan dinormalisasi berbanding terbalik agar bisa dibandingkan dengan benefit. Nah, yang lebih tinggi lebih baik. Dan kita lanjut untuk normalisasi matriks R. Kita lihat di sini matriks R. Nah, fungsinya ini adalah menormalisasi nilai kriteria yang dianggap sebagai benefit, suasana, fasilitas, dan keselamatan untuk setiap destinasi. Dan untuk penjelasan program ini, nilai setiap kriteria benefit dibagi dengan nilai
tertinggi dalam kategori tersebut, sehingga skala nilainya menjadi antara 0 dan 1. Misalnya, nilai suasana untuk Pantai Kuta dibandingkan dengan suasana tertinggi dari sebuah destinasi. Proses ini memungkinkan perbandingan yang adil antara destinasi karena semuanya berada pada skala yang sama. Ini adalah normalisasi suasana, fasilitas, dan keselamatan. Oke, sekian penjelasan dari saya dan penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Fernanda Greti Panese dengan nomor NIM 22022403 dan saat ini saya akan melanjutkan penjelasan program yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya. Di sini normalisasi cost. Bagian pertama kode melakukan normalisasi untuk kriteria yang bersifat cost atau biaya. Di sini kita bisa lihat ada normalisasi jarak dan normalisasi harga. Rumus ini digunakan untuk memastikan nilai yang lebih kecil pada kriteria biaya menjadi lebih baik atau efisien. Dan misalnya, semakin pendek jarak atau semakin murahnya harga, semakin tinggi nilainya setelah normalisasi. Berikut menggabungkan hasil normalisasi. Setelah melakukan normalisasi cost, hasil ini digabung dengan normalisasi kriteria benefit atau keuntungan untuk setiap opsi. Dan R benefit berisi normalisasi untuk kriteria seperti suasana, fasilitas, dan keselamatan yang semakin tinggi nilainya maka akan semakin baik. Selanjutnya, perhitungan skor akhir. Setiap opsi diberikan skor berdasarkan bobot untuk masing-masing kriteria. Di sini ada kriteria jarak, suasana, harga, fasilitas, dan keselamatan. Bobot menentukan seberapa penting setiap kriteria dalam penilaian. Selanjutnya, mengurutkan opsi berdasarkan skor. Opsi dengan skor tertinggi akan berada di urutan atas. Dan hasil akhirnya adalah ranking opsi dari yang terbaik hingga terburuk. Dan kesimpulannya, kode ini membantu mengurutkan beberapa opsi berdasarkan beberapa kriteria, baik cost maupun benefit, dengan mempertimbangkan bobot masing-masing kriteria. Dan penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, salam kenal. Perkenalkan, nama saya Kerin Herlita Patimahu dengan NIM 22024192. Saat ini saya akan melanjutkan untuk penjelasan mengenai program SAW atau metode Simple Adaptive Way dengan kasus pemilihan destinasi wisata terbaik. Nah, di sini kita masuk pada outputnya. Di sini print tampilkan matriks normalisasi R. Kita tampilkan print destinasi, jarak, suasana, harga, fasilitas, dan keselamatan. Nah, for key in data keys, print atau tampilkan ARKI untuk 0, ARKI 1, 2, 3, dan 4. Nah, selanjutnya print dan tampilkan skor akhir dan ranking. For des, score in ranking, print tampilkan des sama dengan skor. Nah, kita coba untuk run program ini. Nah, di sini kita akan diminta untuk menginput bobot atau poinnya. Nah, di sini kita inputkan dari poin 1 sampai 5. Poin 1 itu yang rendah dan poin 5 yang terbaik. Nah, ini kita contohkan untuk Pantai Kuta. Di sini untuk jarak terdekat dan terjauh, misalnya kita inputkan 4. Suasana untuk Pantai Kuta 3. Harga untuk Pantai Kuta. Nah, di sini sudah dijelaskan 1 sama dengan mahal dan sebaliknya 5 sama dengan murah. Kita input 3. Untuk fasilitas kita input 5. Keselamatan kita input 3. Dan jarak di sini kita masuk pada destinasi Gunung Bromo. Sama seperti yang contoh di Pantai Kuta, kita inputkan lagi
suasana 4, 3, fasilitas 2, keselamatan 3. Nah, untuk Danau Toba jarak 5, suasana 5, harga untuk Danau Toba itu 2, fasilitas 4, keselamatan 4. Nah, untuk jarak di destinasi Candi Borobudur 5, suasana 3, harga 2, fasilitas Candi Borobudur 4, keselamatan 4. Nah, ini adalah hasilnya. Ini untuk perhitungan matriks normalisasi R dengan konsep tabel. Di sini sudah terhitung untuk jarak, suasana, harga, fasilitas, dan keselamatan untuk destinasi Pantai Kuta, Gunung Bromo, Danau Toba, dan Candi Borobudur. Nah, maka skor akhir dan ranking di sini bisa kita lihat Gunung Bromo menjadi tempat yang terbaik untuk destinasi dengan perhitungan dari bobot-bobot atau poin-poin yang telah kita inputkan. Dan untuk yang terendah di sini yaitu Pantai Kuta menjadi 0,93 dan Gunung Bromo yang terbaik yaitu 1,13. Nah, maka sekian dari program untuk metode Simple Adaptive Way untuk kasus pemilihan destinasi wisata terbaik. Kiranya itu dapat bermanfaat dan sekiranya kami melakukan kesalahan atau kekurangan yang lainnya, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.